kawula sampun dados abdinipun. Loh, kok beda dengan Alkitab ini? Ya. Nah, ini kita akan pelajari. Jadi saudara dan saya harus tahu, berarti kalau saya dan saudara dirubah oleh Tuhan dari abdi tumbasan, katakan dari abdi tumbasan menjadi sampun boten abdi tumbasan. Ya. Maka berarti kawula sampun dados abdinipun Gusti Yesus. Beri tepuk tangan bagi dia. Ya. Saudara, dan untuk ini saya ingin mengajak ada dua ayat yang kita perlu memperhatikannya dari Roma pasal yang ke-6 ayat 22 dan 23. Mari kita akan baca dengan suara yang nyaring. Roma 6 ayat 22 23. 1, 2. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Ayat 23 kita sudah mengerti dengan jelas ya. Sebab upah dosa ialah maut. Katakan, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, inilah yang membuat saya dan saudara bisa masuk ke sorga ketika kita meninggal dunia. Amin. Itu sebab semasa kita masih belum meninggal, maka apa yang kita harus selesaikan, yaitu tidak lagi menjadi abdi dosa, ya, tidak lagi menjadi abdi tumbasan, yaitu budak belian dari iblis, tetapi abdinipun Gusti Yesus. Ya, jadi inilah yang saya dan saudara kita harus pelajari, sehingga ada perubahan nasib. Katakan, ada perubahan nasib. Ada perubahan kejayaan. Ada perubahan kuasa di dalam hidup saya. Ya, saudara, orang yang sudah tidak lagi diperbudak oleh iblis, oleh dosa, maka dia menjadi abdi daripada Tuhan Yesus, maka terjadi sesuatu perubahan yang dahsyat di dalam pribadinya. Katakan, perubahan yang dahsyat pada pribadi saya. Yaitu bila saya berubah dari budak iblis menjadi alat kebenaran dalam nama Yesus. Amin. Ayat 22 saudara tadi kita sudah baca, indah sekali ya. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, ya, jadi tidak lagi menjadi abdi tumbasan, ya, dan setelah kamu menjadi hamba Allah. Jadi saya dan saudara bukan menjadi hamba dosa, tetapi menjadi hamba Allah. Katakan, dari hamba dosa menjadi hamba Allah. Itu suatu keajaiban. Ya, saudara, bagaimana saya bisa berubah dari menjadi hamba dosa di bawah kuasa dari setan menjadi hamba kebenaran di bawah kuasa Tuhan Yesus. Bisa saya memerintah Tuhan, Tuhan pindah saya dari hamba iblis menjadi hambamu? Tidak bisa. Tapi bagaimana kok saya bisa? Ya, dijanjikan oleh Alkitab. Maka setelah kamu dimerdekakan dari dosa, maka jadilah hamba kepada kebenaran. Jadi apa yang terjadi? Tuhan memberi kepada kita kemerdekaan. Merdeka untuk apa? Untuk menjadi hamba Tuhan. Merdeka untuk apa? Untuk lepas dari dosa. Dan ini ajaib, saudara. Ya, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara, hidup ini harus dipenuhi dengan ucapan syukur dan bersyukur dan bersyukur. Gak ada yang tidak pakai syukur kepada Tuhan. Tidak ada.
Jadi kalau saudara sehari-hari kurang bersyukur, mungkin saudara masih hamba dosa. Saudara belum dimerdekakan. Ayat 22 belum terjadi pada Anda. You still become the servant of the devils. And every Satan have dominion over you. That's why you cannot serve God. You can go to the church, you can give your offering and give your tithe again to God. But you cannot become a child of God, a son, a daughter of the kingdom of God. It is impossible for you. Saudara, kita boleh menamakan diri kita apa aja boleh. Pendeta, pelayan sidang, pemimpin jemaat, penginjil, guru Alkitab, teolog. Tapi saya dan saudara tidak bisa memiliki segala karunia keselamatan dari Tuhan. Karena kita belum dimerdekakan. Katakan, saya harus dimerdekakan. Kawula sampun dados abdinipun Gusti Yesus. Nah, itu jaminan. Sebelum saudara dimerdekakan, sebab ada kalimat di sini, tetapi sekarang setelah kita dimerdekakan. Beda dengan tadi, dengan kemarin, dengan lusa. Tetapi sekarang. Katakan tetapi sekarang. Kalimat ini harus selalu saudara katakan. Pada jam 6 pagi barangkali saudara bangun. Saudara harus ingat firman ini. Tetapi sekarang setelah aku dimerdekakan dari dosa. Saudara mau makan siang. Jam 12 siang. Saudara ingat kalimat ini. Tetapi sekarang setelah aku dimerdekakan dari dosa. Itu harus selalu terngiang-ngiang dalam hati dan benak pikiran saudara. Supaya iblis mendengar kata suara hati saudara. Let the Satan hear whatever you talk. Whatever you say in faith. Whatever you decide. That you are the servant of God and not the servant of the devils again. Saudara, nah ini sesuatu kekuatan, katakan ini suatu kekuatan yang luar biasa dahsyat. Yang Tuhan beri dalam hidup saya. Beri tepuk tangan bagi dia. Ketika kita susah, saudara seringkali kita cuma minta Tuhan tolong beri uang, beri makanan, beri pakaian, beri kontrakan rumah, beri pekerjaan. Tuhan beri anak saya sekolah yang baik. Dan uang sekolahnya jangan lupa. Saudara, kita lupa bersyukur bahwa kita telah dimerdekakan dari dosa. Padahal ini yang membuat saudara bisa happy apa tidak? Ini yang membuat saudara bisa diberkati lebih lanjut apa tidak? Saudara, ini yang paling penting. Katakan ini paling penting. Saya sekarang telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kepada kebenaran. Ya, saudara, ini paling penting. Kalau saudara memperhambakan diri saudara kepada Tuhan Yesus dan menjadi pelayan sidang, namanya pelayan sidang, saudara, maka saudara harus tahu, saudara harus sudah merdeka dari cengkraman iblis. Saudara harus sudah memiliki kemerdekaan yang dari Tuhan Yesus. Saudara, itu sebab kalimat ini adalah kalimat kesaktian saudara. Ini adalah kalimat di mana saudara, engkau mengalahkan iblis tanpa berperang dengan dia. Karena engkau hanya memakai satu pelakat. Tetapi sekarang setelah aku dimerdekakan dari dosa. Biar kalimat ini terbaca oleh iblis. Saudara, dan iblis akan lari dari hidup saudara. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Maka itu kita beralih dari bagaimana kita mengalahkan dan membereskan big problems kita. Dan bagaimana saya dan Anda kita memulai suatu hidup yang baru. Bagaimana Tuhan akan memberi kepada saya dan saudara. Yaitu suatu kawasan kemerdekaan di bawah otoritas Allah. Katakan kawasan kemerdekaan di bawah otoritas Allah. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara berada pada kawasan tersebut di bawah otoritas Allah, iblis enggak ada. Katakan di situ iblis tidak ada. Di situ saya tidak
bertempur lagi. Saya tidak berperang lagi dengan iblis. Itu terjadi di dunia sekarang. Omong-omong, itu terjadi di dunia sekarang. Bukan besok di sorga. Ya, jadi saya beritahu bagaimana saudara itu sudah enggak mengawasi dan tidak diributkan oleh setan lagi. Saudara, kenapa? Karena setan tidak berani mendekat sama saudara. Mungkin saudara berkata, omong kosong, setan selalu ada di mana-mana. Dia selalu ada di mana-mana, di mana orang-orang yang belum dimerdekakan. Memang dia ada di sana. Selalu dia ada di sana. Tapi bagi orang yang sudah dimerdekakan, dia bebas dari setan. Ini yang diajarkan Alkitab. Ya, saudara, ada orang yang kurang mengerti firman, itu sebab getol sekali. Dia selalu menengking iblis, selalu berperang dengan iblis. Ya, saudara, saya pikir kapan kamu damai sejahtera, kapan kamu mengalami satu keadaan yang senang dan happy dengan Tuhan. Sehari-hari menengking iblis terus. Ada ketakutan, ada apa, dalam nama Yesus, semua terus ditengkingi terus. Saudara, setan tahu bahwa saudara adalah seorang tukang tengking. Ya, dan tukang tengking berarti ya takut, ya berani, ya takut, ya berani. Saudara, nah saya ingin memberitahu kepada saudara bagaimana rahasia saudara tidak takut. Yaitu kalau saudara ada di kawasan yang bebas setan. Ya, amin. Bebas setan. Kok bisa saudara mempunyai kawasan bebas setan? Dan saudara tidak perlu menengking, tidak perlu berperang? Iya, karena saudara sudah dimerdekakan dari dosa. Bagaimana orang tidak berbuat dosa, setan berani kepada dia. Hanya mereka yang berbuat dosa, setan berani kepada dia. Katakan amin. Jadi kalau saudara bebas dari dosa, saudara ada berkawasan dengan Tuhan, saudara engkau berhenti dari berperang. Kenapa? Tidak ada musuh. Mau perang sama siapa? Saudara. Tapi kalau saudara sedikit-sedikit ditengking, sedikit-sedikit saudara ya reaktif, saudara, maka itu menandakan bahwa saudara belum ada kemerdekaan. Saudara belum berdamai dengan Tuhan, saudara masih tinggal dalam kawasan yang penuh dengan setan. Itu sebab engkau selalu berperang di sini, perang di sana, tengking di sana, tengking di situ. Saudara, ya hidupmu capek, jantungmu selalu menengking setan, jantungnya kerja keras, tekanan darah naik. Saudara, itu sebab Anda dan saya kita perlu tahu. Ini rahasia besar banget. Engkau tidak perlu berperang dengan iblis karena engkau ada dalam firewall Allah. Engkau sangat terisolir. Engkau sangat diisolasi dari pekerjaan iblis. Engkau tidak akan menemukan dia dan mereka karena engkau ada di dalam firewall Allah. Kenapa saudara dikasih firewall? Karena saudara tidak kepingin berbuat dosa. Hanya mereka yang kepingin berbuat dosa, mereka harus berperang. Sebab kalau mereka tidak berperang dan menengking dalam nama Yesus, mereka akan ditangkap oleh iblis. Dan mereka akan menjadi jajahan. Kembalilah mereka menjadi abdi tumbasan. Ya saudara. Tetapi mereka yang dekat dengan Tuhan, dan mereka yang hidup selalu ada di dalam firewall Allah. Mereka akan selalu safe, mereka akan selalu ada di jalan kemenangan. Katakan selalu ada di jalan kemenangan. Yaitu bila saya di kawasan Tuhan. Bukan di kawasan setan. Di mana saya harus menengking terus. Ya saudara, saudara mesti ingat rahasianya di situ. Bagaimana seseorang mendapatkan bahaya karena dia memang ada di bahaya. Para kekasih perhatikan di sini dari Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23 tadi saya sudah jelaskan. Sejarah saya yang lama, katakan
sejarah saya yang lama harus diputus dari saya. Saudara, untuk ayat 22 bisa selalu ada, maka kita harus memutus sejarah dosa. Nah, ini penting sekali ya. Sebab itu subtema kita yang ke-12, kawula sampun dados abdinipun Gusti Yesus. Ya, ini adalah satu pelajaran yang penting sekali. Para kekasih, mari kita akan melihat. Inilah kita punya riwayat, kita akan baca ayat 36 dari Nehemia pasal yang ke-9 dari Alkitab Bahasa Jawa. 1, 2. Lah ing wekdal sapunika kawula sami dados abdi tumbasan. Mongko wonten ing saklebetipun tanah ingkang paduka paringaken dhateng para leluhur kawula. Amrih sami ngraosaken woh saha kasugihanipun, nanging kawula punika sami dados abdi tumbasan. Amin. Coba. Ya, banyak, wohnya banyak. Kasugihanipun kathah. Ya, tetapi kawula punika sami dados abdi tumbasan. Ini ayat 36 kalimatnya, sami dados abdi tumbasan. Kalimat terakhir dari ayat 37, apakah dia? Kita akan baca. 1, 2. Tanah punika kathah pamedalipun tumrap ratu-ratu ingkang paduka kuwaosaken ngereh kawula margi saking dosa kawula. Para ratu punika sami ngereh kawula saha raja kaya kawula kanthi sawenang-wenang. Temahan kawula sami nandang karibetan ageng. Amin. Ayat 36 kalimat yang terakhir apa tadi? Sampun dados abdi tumbasan. Ayat 37 kalimat terakhir apa? Sami nandang karibetan ageng. Coba. Sangat klop sekali. Kalau kita ini menjadi abdi tumbasan, menjadi budak belian daripada iblis, ya, saudara, kita diperbudak oleh dosa, maka kita pasti akan merasakan beban, big problem dalam hidup kita. Karibetan ageng. Ya, saudara. Sebab dengan pendahuluan ini, para kekasih, kita akan maju dan saya masuk pada tolak. Katakan, saya harus menolak menjadi abdi tumbasan. Ayo kita baca sekarang. 1, 2. Kawula punika sampun boten dados abdi tumbasan lan sampun boten nandang karibetan ageng. Amazing boten. Amazing boten, ya. Ini adalah dua bahasa. Ya. Amazing boten. Amazing tenanan ini. Ya, bahwa saya dan saudara kita sudah tidak lagi menjadi abdi tumbasan. Ya. Boten sampun boten dados abdi tumbasan. Lan sampun boten nandang karibetan ageng, big problem. Sudah tidak lagi big problem. Amazing boten. Ya, jangan bilang boten, ya. Amazing boten, amazing. Beri tepuk tangan bagi dia. Nah, itu sebab Roma 6 ayat 22 dan 23 kita akan betul-betul memperhatikan. Bila sudah bukan budak, lihat kuasa Allah nyata. Subtema kita yang ke-12 saya akan menekankan mengenai soal kuasa Allah nyata. Sebagaimana tema sentral kita setahun hidup dalam realitas dari janji Allah. Ya, jadi saudara mesti tahu, lihat kuasa Allah nyata, realita. Ya, para kekasih, sekali lagi kita akan baca Wahyu 3 ayat yang ke-8. 1, 2. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Amin. Ya saudara, ini luar biasa. Kuasa Allah nyata.
Kuasa Allah nyata maksudnya dia nyata bekerja buat saudara. Satu, saudara sudah tidak main tengking-tengkingan lagi karena saudara bebas kawasan saudara, kawasan bebas setan. Amin. Dua, saudara adalah seorang yang tangan Tuhan membuka pintu yang orang gak bisa tutup. Berarti sampai mati kita orang, semua saudara dan saya sampai mati, kita selalu mendapat pembukaan jalan dari Tuhan. Apa yang kau tangisi selama ini? Apa yang kau khawatirkan selama ini? Apa yang mencekam dalam jiwamu? Sehingga engkau harus periksa ke dokter dan dokter kirim pada laboratorium. Dan laboratorium mengeluarkan sepanjang 50 cm hasil laporan komputer tentang kesehatan kita yang jelek sekali. Saudara, saya kasih tahu, karena kita tidak ada damai dan sejahtera dengan Allah, kita nggak ada kesenangan hidup. Kita cuma bisa senang kalau kita makan enak, kita senang. Kalau kita jalan-jalan, kita senang. Gajian, kita senang. Ada orang kasih uang, kita senang. Ada orang kasih order kerjaan, kita senang. Kita nggak ada kesenangan di hadirat Tuhan. Ini sebab iblis bekerja di dalam keadaan kita yang lemah, yang rentan, yang menjadi titik target serangan daripada iblis. Karena kita kesenangannya cuma kalau kita bisa makan senang, kita bisa ada yang mentraktor dan mentraktir dan lain sebagainya, kita senang. Ada yang kasih order, kasih pekerjaan, kita dapat untung, kita dapat upah, kita senang. Tapi kita selalu ada di kawasan di mana iblis begitu kejam dengan hidup kita. Sebab para kekasih, kalimat kedua dari Wahyu 3 ayat yang ke-8 adalah sudah bukan mengenai soal pembukaan pintu yang orang gak bisa nutup. Ini menunjukkan pada berkat-berkat dan hal-hal jasmania. The first big problems about our life, about all the expenses, biaya of our life, itu ada pada bagian pertama. Sehingga Tuhan harus buka pintu yang gak bisa ditutup lagi. Tetapi sekarang kita harus berpindah pada hal yang kedua. Ini dia. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Inilah suatu kebahagiaan dari seorang anak Tuhan. Karena dia bukan hanya mengandalkan separuh ayat di mana Tuhan akan membuka pintu dan tidak ada orang bisa nutup. Bahwa dia akan diberkati luar biasa, bahwa tidak ada yang mustahil bagi dia. We are not depend about the half of the planning of God. It is in all expenditures of our life, all the expenses. It is the first part of this verse about how God will supply you and provide you and taking care of you night and day, 7 days a week, 12 months every year. Saudara, not only that, but the second part of this verse from the Revelation 3:8 is, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau apa? Menuruti firmanku dan tidak menyangkal namaku. Ayo berpindah supaya kita tidak selalu dirongrong oleh kuasa kegelapan. Untuk supaya kita selalu mendapatkan kelepasan dari our big problems. Saudara, kalau saya dan saudara hanya mengandalkan pada pembukaan pintu saja, kita hanya seperti kanak-kanak rohani. Katakan kanak-kanak rohani. Yang hanya meminta berkat saja. Orang yang dewasa, menurut Rasul Paulus dalam surat Ibrani, makanannya adalah daging yang keras. Disebutkan hard meat, daging yang keras, bukan bubur, bukan nasi yang lembek. Saudara. Nah, inilah bagian kedua
Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Aku jatuh hati sama kamu, kata Tuhan. Saya ingin menutup khotbah saya malam hari ini, supaya saudara berada pada bagian yang kedua ini, di mana engkau menunjukkan kepada iblis bahwa iblis tidak berhak berada di dalam radius hidup saudara. Bahwa iblis harus pergi dari hidup saudara. Karena saudara hebat di mata Tuhan. Siapa yang mau beri tepuk tangan bagi dia? Apakah kehebatan saudara? Apakah kehebatan saya? Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Ini loh. Kehebatan kita adalah kekuatan kita yang tidak seberapa. Tahu saudara? Kehebatan kita bukan kekuatan kita yang luar biasa. Kekuatan kita adalah bahwa kekuatanmu adalah tidak seberapa. Kata tidak seberapa ini sungguh dipandang sebelah mata oleh orang. Saudara. Tapi inilah kehebatannya. Apa yang tidak seberapa? Kamu menuruti firman-Ku. Dan kamu tidak menyangkal namaku. Wow. Di sini saudara, engkau tampil sebagai pemenang di hadirat takhta Allah. Baik ketika engkau dan saya masih hidup di sisi sebelah sini sorga, maupun ketika kita mati dan menyeberang ke sebelah sisi sebelah sana sorga. Itulah kehebatan seorang yang sudah dimerdekakan dari dosa. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan dengan demikian kamu telah menjadi hamba Allah. Ini kehebatan kita, sisi nomor 2. Di sebelah timur, dari ayat Wahyu 3 ayat yang ke-8 tadi. Ya saudara, itu sebab perintah Tuhan sebelum saya tutup khotbah saya, kiranya kita menuruti firman Allah dan tidak menyangkal namanya. Itu kekuatan kita. Dan itu pun masih dianggap, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Kebanggaan saya bukan kekuatan yang hebat. Kebanggaan saya adalah bahwa saya kekuatannya tidak seberapa. Tetapi saya menuruti firman. Saudara menuruti firman. Saya tidak menyangkal namanya. Saudara tidak menyangkal namanya. Ini kekuatan. Dan ini tidak seberapa. Bayangin kalau saudara menerima kekuatan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Sekarang saudara angkat 2 tangan saudara dan terimalah berkat dari sorga. Sebab itu saudara terimalah damai sejahtera dan anugerah yang turun dari takhta Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah yang Maha Esa dan Maha Tunggal adanya, memberkati rumah tangga dan mata pencaharian saudara, mulai dari malam ini sampai selama-lamanya. Damai sejahtera yang melampaui akal dan pikiran, memelihara hati dan jiwa saudara. Korban kolektor saudara dihargai, teristimewa segala pengembalian persepuluhan saudara. Diberkatilah semua saudara yang sudah datang, dan berkat-berkat Tuhan menyertai saudara. Teristimewa segala pengembalian persepuluhan saudara, sesuai dengan Kejadian pasal yang ke-14 ayat 18 sampai 20. Maleakhi 3 ayat 8 dan 10. Ibrani 7 ayat 1 sampai 10. Kembalikan pada saudara luar biasa. Diberkatilah engkau yang sudah datang hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia.